Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya untuk membahas bersama bagian ketiga dari pengantar kewarisan Islam mengenai dalil-dalil kewarisan Islam. Kita awali dalil kewarisan Islam. Yang pertama adalah kewajiban memberikan hak waris kepada yang berhak. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, berilah ahli waris hak-haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, ini menjadi dalil yang nanti akan banyak kita gunakan di dalam penetapan ahli waris. Kemudian dalil kewarisan Islam yang kedua, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan apa yang diusahakannya. Nah, dalam hal ini dalilnya ada di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 32, yang terjemahannya adalah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan-perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dalil yang ketiga, dalil kewarisan Islam, yaitu kewajiban menyiapkan masa depan anak. Ya, jadi pewaris tentunya diwajibkan untuk menyiapkan masa depan anak. Ini ada di dalam surat keempat juga, surat An-Nisa ayat 9, di mana Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini dalil ketiga dari kewarisan Islam. Kemudian dalil yang keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian yang ditetapkan dalam sistem kewarisan Islam. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah berfirman, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil kelima dari dalil kewarisan Islam, adanya larangan memberikan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya. Ini sekali lagi masih di surat An-Nisa ayat kelima, Allah berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Kemudian dalil yang keenam, anjuran memberikan sebagian harta waris kepada kerabat yang tidak punya hak waris. Ini yang seperti tadi, seperti bagian kedua kami sebutkan, yaitu An-Nisa ayat 8.
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, yang pasti mereka bukanlah ahli waris, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Itu dalil kewarisan yang ke-6. Kemudian dalil kewarisan yang ke-7, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalil-dalil kewarisan mengenai angka dan seterusnya. Di dalam An-Nisa 11 jelas sekali Allah berfirman, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi kalau bagian anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 atau lebih dalam hal ini, ya, maka bagian mereka 2/3. Saya ulangi, kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka bagian mereka yang 2 orang atau 3 orang atau berapapun, itu adalah 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Namun jika dia, anak perempuan itu hanya seorang, jadi hanya punya anak tunggal perempuan, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Ya, ini An-Nisa ayat 11 sebagai dalil kewarisan Islam yang ke-7. Kemudian dalil kewarisan Islam yang ke-8, hak waris bapak dan ibu atau ayah dan ibu dari mayit. Jadi sekali lagi, yang menjadi dasar penetapan dan perhitungan adalah mayit, yaitu pewaris yang meninggal dunia. Nah, ini ada di An-Nisa 11, masih di An-Nisa 11. Allah berfirman, dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika mayit mempunyai furu atau anak atau keturunan. Namun jika yang meninggal atau mayit tidak mempunyai furu atau anak atau keturunan, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, ya, maka ibunya mendapat 1/3. Dan dia yang meninggal atau mayit mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Jadi di ayat ini, yaitu apabila bapak ibu ada furu masing-masing 1/6. Namun apabila tidak ada furu, maka ibunya 1/3. Nah, di sini ayah tidak disebutkan berapa bagiannya. Ya, nanti kita akan bicara mengenai bagiannya dari ayah. Kemudian kalau si mayit tadi mempunyai saudara dan ada ibu, maka ibu tadi mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian dalil berikutnya yang ke-9, dalil kewarisan Islam, yaitu adanya perintah menyelesaikan wasiat dan hutang sebelum penyelesaian hak waris. Nah, di An-Nisa 11 dikatakan di akhir dari ayat tersebut, pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Nah, tadi jelas ya bahwa wasiat dan hutang diselesaikan lebih dahulu menurut An-Nisa 11 ini. Namun kembali Rasulullah menganjurkan untuk penyelesaian hutang dulu, baru kemudian wasiat, baru kemudian harta waris. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ke-10, yaitu hak waris suami dan istri atau pasangan. Nah, pertama, hak dari suami.
Dalam hal ini apabila yang meninggal adalah pasangannya, yaitu istri. Ya. Dan bagianmu suami-suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi dalam hal ini anak yang dimaksud adalah anak dari si istri atau si mayit. Ya. Jadi bisa jadi suami membawa anak bawaan dari suami dari istri terdahulu, bukan istri yang pada saat itu menjadi mayit. Maka itu tidak dihitung sebagai furu dari istri. Nah, ini mudah-mudahan jelas. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita mulai membahas mengenai berapa pembagian waris berdasarkan hak masing-masing ahli waris. Jika mereka, istri-istrimu itu mempunyai anak atau keturunan, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan penyelesaian hutang. Jadi kalau tidak mempunyai furu mendapatkan bagian setengah suami tersebut, kalau mempunyai furu mendapatkan bagian seperempat. Kemudian yang kedua, hak istri, masih dalil yang 10 tadi. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi jelas di sini, kalau tadi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak mempunyai furu mendapat setengah. Di sini kalau istri yang meninggal suaminya, maka bagiannya adalah setengah bagian dari suami, yaitu seperempat. Namun jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarnya hutang-hutang. Ini An-Nisa ayat 12. Kemudian dalil yang berikutnya yang ke-11, hak waris saudara mayit seibu. Jadi kita mengenal saudara kandung, saudara seayah, kemudian saudara seibu. Nah, ini hak waris saudara mayit seibu. Ini ada di An-Nisa ayat 12. Allah berfirman, jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, artinya dalam hal ini meninggalkan ibu, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3. Jadi kalau lebih dari satu, maka bagian mereka bersama adalah 1/3. Tentunya akhir dari ayat tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan hutang. Nah, ini dalil kewarisan Islam yang ke-11. Kemudian berikutnya yang ke-12, dalil kewarisan Islam, yaitu hak waris saudara mayit sekandung dan seayah atau sebapak. Nah, masih di An-Nisa 12, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara-saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika para ahli dan mereka ahli waris itu terdiri dari saudara
laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini An-Nisa ayat 12. Dan yang berikutnya, dalil yang ke-13, hak waris zawil arham. Dalam surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 75, Allah berfirman, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Nah, ini jelas ya di dalam ayat 75 dari surat Al-Anfal ini, di mana hubungan kerabat lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Itu tadi, mudah-mudahan lengkap mengenai dalil kewarisan Islam. Nanti pada pembahasan mengenai materi waris itu sendiri, kita akan membahas lebih detail mengenai bagian masing-masing berdasarkan contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Kalau tadi saya hanya sekedar menyampaikan redaksi berdasarkan ayat kewarisan Islam, An-Nisa 11, 12, dan 176, mungkin redaksinya atau kalimatnya panjang sekali. Nah, nanti di dalam contoh kasus, insya Allah akan lebih mudah dipahami. Dan tentunya sekiranya ada pertanyaan atau masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan materi waris berikutnya, kami dengan senang hati akan menunggu komen-komennya. Dan tentunya pastikan sahabat muslim yang dirahmati Allah berkenan like and subscribe video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kajian waris berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.